3 jam bebas dari penjara, pemuda di Ponorogo kembali berulah. Mencuri uang tetangga 17 juta. Mas, sik telung jang mas, sampean gak ono pikiran aduh sik kayak BE yo, atau kepingin balik maneh nduk rutan gak ero yo, katane nduk rutan itu bikin kerasa. Polres Ponorogo mengamankan komplotan peminta sumbangan di mana perharinya dapat 5 juta digunakan untuk berjudi. Kayak ono backsound lagu sing judi. Dari desa ke desa, wis oleh piro iku? Sampean gak munggah ngaji tahun iki rugi. Halo Tribuners, welcome back to Tribun Far bersama saya Samir. Mengungkap sisi lain dari berita. Gimana kabarnya Tribuners? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Samir merasa bebas banget. Kenapa aku bebas? Karena pekerjaan intiku sudah selesai. Jadi saya kembali mengisi Tribun Far, memberikan berita-berita yang menarik dan melihat dari sign of humor berita tersebut. Samir mau disclaimer dulu ya. Aku pengen ngomongnya campur sama Jawa Timuran karena ini lokal Jawa Timur. Dan teman-teman, apa aku kok merasa bebas sekali? Karena saking bebasnya aku sampai koyo nggak ingin merasakan sesuatu yang ngono lho, ya kayak gak bisa diungkapkan gitu loh. Nah, saking bebasnya seperti berita yang akan Samir bacakan iki rek. Berita datang dari Ponorogo. Nah, apa beritanya? Berita pemuda baru tak wacana sih ya. Baru 3 jam bebas dari penjara, pemuda di Ponorogo kembali berulah. Mencuri uang tetangga 17 juta. Baru 3 jam keluar bebas dari penjara. Bayangno 3 jam. Mas masih tak wacana sih ya. MBF warga Ponorogo kembali ditangkap 3 jam setelah bebas dari rutan. Nah, MBF ini pemuda berusia 20 tahun. Mencuri uang 17 juta, yaitu antaranya mengambil uang cash yang merupakan tetangganya sendiri, milik tetangganya sendiri. Kata Kapolsek Sukorejo, Ibtu Agustri Cahyo Wiono, MBF itu keluar penjara baru pukul 10 pagi, rek. Senin 12 Januari 2026 lalu. Pada hari yang sama, pada pukul 1, malah mencuri di rumah Pak Sugito tetangganya sendiri. Mas, sik telung jang mas, sampean gak ono pikiran aduh sik kayak BE yo. Adus-adus mari metu teko rutan ngono maksudnya. Pipis buang air pak. Aduh sik ngono mas, gak kepikiran ta sampean? Atau gak tahu ya, atau kepingin balik maneh nduk rutan gak ero ya, katane nduk rutan itu bikin kerasa. Gak ada pisan yo, tapi sing pasti iki sik 3 jam lho yo. Sik 3 jam mas, cara ngono ambekan dulu lah. Bernafas dahulu itu gak iso ta mas. Ya ampun, 3 jam lho mas. Sampeyan gak dideleki wong, gak kangen wong tua ta wis. Gampange sampeyan gak kangen wong tuane sampeyan. Mosok teko langsung nduk tangga. Tapi iki anehnya kok tahu ya, kok ero tempatnya itu loh. Nah, di sini dijelaskan MBF itu mencuri di rumah Sugito saat posisinya kosong. Saat di luar rumah itu Sugito membuka aplikasi CCTV. Nah, kaget melihat pria masuk, Sugito langsung segera pulang. Korban langsung balik. Mendapati bagian atap atau genteng di ruang belakang dalam kondisi terbuka. Nah, setelah diperiksa, sejumlah uang tunai yang disimpan di almari, kamar utama, dan kamar anak korban diketahui hilang.
Selain itu ada 2 gelang emas seberat 17 gram, mbok. Sak gram saiki ku 2.600.000 lah anggapannya. 17 gram, bro. Milik istri juga raib. Total 17 juta, lur. Dia mengaku setelah dilakukan serangkaian penyelidikan berbekal rekaman CCTV, identitas pelaku ditangkap. Ternyata si MBF ini juga residivis. Sebelumnya dia juga dipenjara dengan kasus yang sama, yaitu pencurian. Baru 3 jam. Bayang nokon. Awak dewe teko jopo ibaratnya ya. Maksudnya lungo lah atau bepergian kemana ngono. Kan kangen karo keluarga, apa maneh kita korutan. Bebas 3 jam gak apa ya gak matuk lah nduk utek ya. Atau mungkin memang Mas MBF ini kebelet kepingin tuku apa ngono iso ae ya kan, bisa saja. Tapi kok ngerti Mas MBF kok ngerti nggone sampean kebelet apa sampean baru 3 jam kan bebas teko penjara melakukan tindak kriminal. Mbok yo biar berkah yo, aja nglakoni maneh metu teko penjara iku salaman karo orang tua, minta maaf, PBE selama ini melakukan kesalahan. Yo memang melakukan kesalahan di penjara yo, tapi sanggangane apa gak duwe ortu atau ada yatim, saya tidak tahu. Ya maksudnya iku ayo lah Mas, sampean gak kapok dah. Atau mungkin Mas MBF juga kerasan di penjara, kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti ojo ya, jangan ditiru ya. Tapi lucunya baru 3 jam. Biasanya itu baru beberapa hari atau beberapa minggu. Biasanya pelakuan residivis ini. Tapi ini baru 3 jam. Sangar, Mas MBF. Top. Oke, selanjutnya. Berita yang kedua, ini Tribuners. Juga masih sama, datang dari Ponorogo. Ponorogo ini viral ya ternyata ya. Selain kasus-kasusnya yang menarik juga, bupatinya juga menarik. Oh, nggak tahu aku ya, bupatinya kena apa, tapi sudah pada tahu lah ya. 2 periode, bupati 2 periode. Kena korupsi. Nah, yang kedua, berita dari Ponorogo. Di mana Polres Ponorogo mengamankan komplotan peminta sumbangan di mana perharinya dapat 5 juta digunakan untuk berjudi. Kayak ono backsound lagu sing judi. Iki meresahkan sih asli. Ini meresahkan guys karena biasanya aku POV ku ya, disclaimer dulu. Ini menurutku pribadi. Aku memang risih juga kalau banyak yang ada oknum-oknum yang menyatakan dia dari yayasan atau dari mana, aku meminta-minta. Nah, itu biasanya meresahkan guys, karena dia mek bondo tanggalan atau stiker betul. Oke, sebentar, saya bacakan dulu ya beritanya. 23 orang meminta sumbangan yatim piatu di Ponorogo terbukti menyalahgunakan dana untuk berjudi. 2 orang ditetapkan tersangka sebagai bandar. 21 lainnya dilimpahkan ke Satpol PP. Dana 2-5 juta per hari hasil sumbangan warga digunakan untuk hotel dan perjudian. 2-5 juta per hari. Dewe saulan. Keringet sampai garing. Ambaan Senin sampai Kemis. Belum tentu sampai 5 juta. Kecuali aku duwe tambang sawit. 2-5 juta per hari guys, bayangkan. Astaga, itu uang loh ya, sehari. Indis ekonomi kalian. Enak. Komplotan meminta sumbangan mengatasnamakan yayasan yatim piatu. Nah, ini kebaikan warga Ponorogo disalahgunakan, di mana uang sumbangan yang diberikan itu tidak untuk kepentingan anak yatim seperti saat mereka meminta sumbangan, tapi digunakan untuk tidur nyenyak di salah satu hotel dan digunakan untuk berjudi. Modus ini berawal dari keresahan masyarakat bahwa ada sekelompok orang meminta sumbangan di wilayah hukum Ponorogo. Total ada 23 orang. Nah, menariknya ternyata guys di sini orang-orang yang diajak itu 20-an itu ternyata juga ditipu oleh salah satu oknum ini. Nah, kata Satpol PP Ponorogo,
Ternyata ada fakta baru di mana puluhan orang itu merupakan korban tipu-tipu yayasan yatim piatu yang tak resmi, di mana mereka dijanjikan dengan gaji besar. Oh jelas besar mas, 2-5 juta per hari besar dong, asli, dengan hanya meminta-minta sumbangan. Nah saat ini 21 pemuda itu berusia 19-23 tahun asal Provinsi Lampung. Lampung ya. Lampung itu yang jalan rusak. Tetapi bukan satu kabupaten, ada yang Bandar Lampung maupun yang lainnya. Mereka di tempat asal itu kerjaannya cari rumput, ngarit-ngarit dan lain-lain. Hasilnya sehari 8.000. Menurut pengakuan mereka, ada koordinator mencari pemuda di Lampung. Kemudian mereka dikumpulkan di yayasan yatim piatu yang dimaksud. Di Tangerang, Banten, lalu mereka diberangkatkan ke Ponorogo dengan mobil yang telah disewa oleh yayasan itu. Tapi yayasan itu nggak resmi ya. Kemudian di Ponorogo mereka menyewa hotel untuk menginap. Sudah ada kurang lebih 10 hari untuk meminta sumbangan dari desa ke desa. Nah, modusnya mereka menjual stiker. Dibawakan sekitar 6.000 stiker. 2.000 terjual. Nah itu yang jariku mau. Itu modusnya itu seperti itu guys, ada yang bawa tanggalan, ada yang bawa stiker, dan itu aku belum pernah ketika itu karena belum jelas gitu loh. Jadi dia tuh mintanya itu seikhlasnya gitu. Betul, belas kasihannya itu warga ada yang memberi 2.000, tapi ada yang membeli 5.000 maupun lebih. Sekarang bayangkan 2.000 ping 5.000 dari desa ke desa, wis oleh piro iku? Sampean gak munggah kaji tahun ini rugi. Untung masih kecekel sampean. Ya kan? Meresahkan Ponorogo. Nah itu. Jadi rek, sesekali kita harus selektif ya. Untuk ngasih sumbangan yang jelas-jelas aja deh. Kalau mau apa ya istilahnya berbagi, atau mending kalian ngei tonggo-tonggo yang memang yang membutuhkan. Karena ya aku mau dibuat judi. Untung nggak ada tambahan nih. Biasanya ada tambahan itu. Habis judi, mabuk dan berzina. Itu. Makanya guys, hati-hati untuk oknum-oknum yang seperti itu. Dan mungkin itu saja untuk episode kali ini. Next, kita masih ada berita-berita yang hangat untuk menemani Tribuners dari sisi lain berita di Tribun VAR. Terima kasih.